Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Homsianila Puspita. Di sini saya akan membawakan materi mengenai nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Yang pertama kita mulai dari mempelajari apa itu nilai. Nilai diartikan sesuatu yang diinginkan, penting, dan memiliki arti sehingga diperjuangkan untuk direalisasikan. Setiap orang, setiap keluarga, setiap kelompok, setiap organisasi, setiap daerah, agama, dan lain sebagainya mempunyai nilai-nilai yang dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nilai yang ada pada seseorang adalah bagian dari kepribadiannya, dan nilai di sini akan ikut menentukan persepsinya, menentukan sikapnya, menentukan motivasi dari orang tersebut, serta menentukan perilakunya. Selanjutnya teman-teman, seringkali antara nilai dan norma itu disamaartikan, padahal ini adalah sesuatu yang sama namun berbeda. Norma adalah nilai, akan tetapi nilai belum tentu norma. Norma adalah nilai yang secara umum diterima oleh suatu masyarakat, perkumpulan orang atau organisasi, dan dijadikan pedoman bagi masyarakatnya. Nilai yang sudah menjadi norma mengandung janji berupa hadiah dan ancaman atau sanksi. Orang yang berperilaku sesuai dengan norma menerima ganjaran, menerima hadiah berupa diterima di masyarakat tersebut, diberi pujian, dan juga di situ ada rasa kepuasan. Akan tetapi mereka yang melanggar norma, mereka yang melanggar nilai norma, mereka akan dicaci maki atau dikenakan hukuman. Nah, teman-teman, ada yang tahu atau tidak apa itu etika dan moral? Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya kebiasaan atau watak. Etika merujuk pada dua hal. Yang pertama, etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya, dan dalam hal ini etika merupakan salah satu cabang filsafat. Yang kedua, etika di dalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin mos, jamak dari mores, yang artinya cara hidup atau kebiasaan. Moral dalam pengertiannya yang umum menaruh penekanan kepada karakter dan sifat-sifat individu yang khusus, di luar ketaatan kepada peraturan. Oleh karena itu, moral merujuk kepada tingkah laku yang bersifat spontan seperti rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran jiwa, dan sebagainya, yang kesemuanya tidak terdapat dalam peraturan-peraturan hukum. Sikap atau attitude. Pengertian sikap sudah banyak dikemukakan oleh para ahli dan bermacam-macam pengertiannya. Di sini saya akan membacakan salah satu pengertian menurut pendapat Gerungan, yang mengatakan bahwa sikap adalah kesediaan bereaksi terhadap suatu hal. Ini berarti bahwa sikap senantiasa terarahkan pada suatu objek tertentu, dalam arti bahwa tak ada sikap tanpa objek, dan gerakan atau ekspresi terhadap objek inilah yang dimaksud dengan sikap. Selanjutnya, pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan suatu sikap yang positif yang menyangkut penyesuaian diri yang sehat dari para pekerja terhadap kondisi dan situasi kerja, termasuk di dalamnya masalah upah, kondisi sosial, kondisi fisik, dan kondisi psikologis. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor kepuasan kerja. Ada berbagai pendapat dari para ahli mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Di sini saya membacakan salah satu faktor-faktor kepuasan kerja menurut Glimmer, Harold Ebert dalam Anaroga, menegaskan bahwa faktor-faktor yang menentukan kepuasan kerja adalah: yang pertama, faktor hubungan antar karyawan. Yang kedua, faktor individual, yaitu berhubungan dengan sikap, umur, jenis kelamin. Dan yang ketiga adalah faktor luar, yaitu keadaan keluarga, rekreasi, serta pendidikan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.